Hai warga Grafika, kembali lagi dengan kami di podcast Suara Grafika. Kenalin nih, aku Rahel Dan aku Dinda, kami dari Suara Grafika. Satu suara, Suara Grafika. Nah, kali ini kita kembali lagi nih dengan topik yang sangat istimewa ya. Iya bener Rahel. banget. Kita kembali lagi dengan podcast Suara Grafika. Oke, yang tentunya tema kali ini bakal seru banget nih. Temanya tentang petualangan. Nah, siapa sih yang zaman sekarang gak tertarik dengan mendaki gunung? Iya kan? Bener banget Iya, sih. bener banget. Nah, nggak perlu lama-lama lagi nih, kita sambut narasumber kita yuk, Virgio. Virgio, selamat datang Virgio. Hai Dinda, hai Rel. Hai Virgio. Jadi narasumber kita kali ini berasal dari kelas 11 Mekatronika A, namanya Virgio. Virgio ini udah pernah mendaki ke beberapa gunung nih, tentunya berpengalaman banget dong. Bener. Oke. Yang kami tahu kan dia suka mendaki ya. Boleh share dong persiapan kamu buat mendaki itu apa aja supaya mereka yang lihat tahu nih. Dan termotivasi biar gak asal-asalan gitu Iya, loh. bener banget. Nah, yang pertama itu harusnya persiapan mental. Iya. Iya. Nah, yang kedua kesiapan dana juga toh. Yang Bener ketiga, sih. persiapan fisik juga itu harus Iya. perlu. Oke. Kalau saya sih gitu. Oke, tentunya kalau mendaki gunung tuh perlu properti ya, kayak tas, habis itu tenda, ada nesting buat masak ya kan. Benar. Kalau misalkan kita nginep pastinya harus bawa tenda, matras. Nah, juga. itu apa Apa aja sih? supaya mereka tahu gitu yang pengen mendaki gunung. Terutama itu bawa tenda kalau mau ngecamp ya. Iya, juga. benar Iya. banget. Bawa tenda, lalu kita harus bawa matras, bawa carrier, lalu bawa kompor portable, Iya. terus sama Gasnya juga gasnya kan? juga, Iya, benar. Jadi agak beda ya dengan yang TikTok sama yang camp itu agak beda ya ternyata. Beda. Oke. Oke nih, aku mau tanya, gimana sih saat kamu menghadapi, kan setiap orang kan pasti punya pendapat dan masing-masing setiap orang kan juga banyak orang yang egonya pasti ada yang egonya tinggi kan. Gimana sih cara biar kamu menghadapi orang-orang yang seperti itu, Gio? Kalau dari saya sendiri mengikuti ego dari orang itu sih. Nanti kan kalau dari pendapatnya mereka yang egonya tinggi, kalau kita ikut dan itu salah, Nah, jadi pasti jadi salah mereka. fatal. Iya memang. Virgio, kamu boleh nggak share pengalaman kamu ke salah satu gunung deh? Boleh ceritain mulai dari awal sampai kamu bisa menggapai puncaknya itu gimana? Benar-benar. Salah satunya saya pernah mendaki ke Gunung Arjuna. Nah, Wih, keren banget tuh. Keren. itu Itu berapa MDPL itu? kurang lebih 3.000-an. Wah, keren banget loh. Udah sampai 3.000 mdpl Pengalaman loh. ini ya. Mulai dari base camp sampai pos 4 itu tidak ada air toh. Nah, kita itu menghemat air juga. Jadi setiap orang harus membawa 4 botol air besar. Tanggung seperti itu. Berapa rekan itu? 7 rekan. Cukup banyak ya. Ya. Jadi waktu jam 1 pagi itu saya mau summit, saya ketinggalan rombongan. Nah, rombongan saya sudah di atas. Nah, saya bareng rombongan dari orang Jambi. Kebetulan dari Mapala jauh ya. juga. Itu sampai puncaknya itu kisaran jam 8 siang. Itu baru sampai puncak. Kalau di setiap pos itu kira-kira ada tantangannya nggak? Kalau dari setiap pos itu ada, dari pos 2 ke 3 itu melewati savananya Arjuna, itu yang naik turun, treknya naik turun, buat kaki pegel juga. Iya, Pastinya. tenang banget ya. Itu pasti pastinya. perlu banget ya persiapan fisiknya. Nah, Jadi kalau persiapan fisik kamu biasanya gimana nih kalau persiapan fisik? kalau persiapan fisik saya lebih ke lari. Oh, lari. Ya. Biasanya itu 1 minggu sekali atau beberapa hari sekali? Setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali. Oh, gitu. Kira-kira estimasi kamu dari base camp sampai puncak itu berapa jam ya? Kalau berapa jam itu Gak nentu sih pasti. tentu. Kalau kemarin yang di Arjuna itu hampir 12. Wow. Lama banget ya, Virgio.
1,5 hari lah. 1,5 hari. Virgio, aku mau tanya nih, kira-kira P3K itu penting nggak kalau kita mendaki gunung? Penting banget, penting, terutama emergency blanket itu kan juga penting untuk yang terkena hipotermia juga toh, itu sangat penting. Ya, jadi P3K itu sangat perlu ya, tentunya harus ditaruh yang paling atas. Kalau Paling semisalnya ada sesuatu yang urgent gitu, langsung bisa diambil gitu, kayak Nah. betadine. Kalau kita kena duri gitu kan, kita langsung bisa obatin gitu. Iya, Terus benar. kayak obat asma, habis itu obat asam lambung kan perlu Iya, banget Benar, ya. harus banget. Nah, ini aku boleh tanya nggak sih, pastinya di dalam carrier itu kan menatanya tuh pasti ada step by stepnya kan, gak langsung asal-asalan. Boleh nggak nyeritain dari bawah sampai yang atas sendiri? Kalau dari bawah sendiri saya biasanya sih sleeping bag. Iya. Nah, terus atasnya itu pakaian kita, terus yang atasnya lagi itu logistik, lalu atasnya lagi yang atas sendiri itu P3K. Ketika Jadi Kalau- ada aturannya ya. Iya, kalau mantel atau ponco itu perlu nggak? Itu ditaruh di mana? Itu ditaruh. Kalau saya sendiri saya taruh di dalam. Di dalam. Iya. Oh, gitu-gitu. Oke, bagus banget nih penjelasannya, Kak. Oke. Selanjutnya kalau misal kamu ketinggalan rombongan pendaki nih kayak tadi, itu gimana sih? Gimana sih? Kan pasti kalau logistik kamu udah menipis kan pasti kamu butuh survival kan? Gimana Ya, sih benar. tip by tripnya kamu? Kalau kehabisan air, kalau kita waktu kehabisan air itu cari bambu. Oke. Pohon bambu. Nah, pohon bambu kan mengandung air juga toh. Nah, kita ngambil airnya dari sana. Oh, bisa Oke, ya. oke, keren Ih, banget. Tips baru ini. Iya, jadi punya pengetahuan baru nih Iya. kita. Oke, makasih banget lo Makasih udah banyak. share pengalaman kamu dan Udah. juga share tips and trick. Aku sangat makasih banget lo Iya, sama kita Dinda ya. Sama-sama. Banyak banget Rahel. pengalaman-pengalaman baru dari Gio Iya, ini juga benar. kan. Iya, Jadi yang lihat jadi sama-sama. tahu kan gimana Iya, caranya persiapan mendaki Iya. sampai kita Baik. bisa menggapai puncak. Biar nggak asal-asalan gitu Iya. kan. Oke, Baik. kita break dulu ya. Kita break dulu nggak Sebelum sih? kita lanjut ke segmen berikutnya gimana? Oke? Baik, Oke. terima kasih. Iya, terima Adinda. kasih. Terima kasih Iya. banyak ya sudah meluangkan waktunya. Ya. Oke. Gimana nih Rahel? Oh iya, aku Keadaan kamu baik-baik ini. aja kok. Balik lagi di Suara Grafika. Satu suara, Suara Grafika. BTW nih Hel, kita kan udah break, udah istirahat, udah santai-santai lah intinya. Kita tadi sudah kedatangan narasumber yang sangat-sangat seru dan banyak banget nanti ngasih kita pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat kan. Iya bener banget. Dan tentunya sebentar lagi kita akan kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman. Siapa Dan tuh, tentunya akan ngasih tips baru loh. Wow. Siapa itu ya kira-kira? Kita Kita sambut sambut aja aja yuk. yuk. Pak Yoga. Selamat datang Pak Yoga. Selamat datang Pak Yoga. Gimana nih kabarnya Pak? Baik, sehat, ya seperti biasa. Puji Tuhan ya Pak. Ya, puji Tuhan. Nih kita kan boleh kan langsung ngobrol-ngobrol aja. Silakan, silakan. Nah, kan kita udah dapat bocoran nih katanya Pak Yoga udah pernah ke Gunung Raung tuh, gunung yang sangat-sangat ekstrim di Jawa Timur kan. Boleh gak ngasih pengalaman dari mulai persiapan sampai bisa menggapai puncak Gunung Raung? Ya, saya kira semua gunung di Indonesia itu memiliki kesamaan. Ya. Saya kira semua memiliki kesamaan berupa jalur, berupa bagaimana kondisi lingkungan di sana. Saya kira semuanya sama. Nah, kebetulan di Jawa ini ada satu gunung yang saya kira ini cukup memiliki keistimewaan yang luar biasa karena terkenal dengan jalurnya yang cukup ekstrim. Benar-benar. Kalau di Gunung Raung sendiri itu ada, setahu saya ada 4 jalur. Nah, tapi ada satu jalur yang notabene terkenal sebagai jalur yang Paling ekstrim. paling ekstrim. Wow. Dengan puncaknya namanya Puncak Sejati. Itu ada suatu tempat ya sebelum menuju ke Puncak Sejati
Kalau orang-orang awam menyebutnya itu sebagai jembatan Shiratul Mustaqim. Ya, ya, tanda ngerti. Karena di sebelah kanan kita akan melihat kawah, di sebelah kiri melihat jurang yang dalamnya sekitar sesuai ketinggiannya pada saat itu 2000 meter mungkin ya. Jadi memang ada satu jalur setapak yang tidak bisa dilalui oleh dua orang berseberangan. Jadi memang harus satu-satu gitu. Iya, harus bergantian ya. Jadi ketika kita mau naik, ya satu orang saja. Nah, makanya terkenal ekstrim karena hal tersebut. Ngeri banget ya Pak. Itu kan pasti memakai alat-alat itu gimana Pak? Itu memang udah disediakan apa kita bawa sendiri? Nah, bagi yang belum pernah ke sana, di base camp di sana sudah menyediakan untuk alat-alat berupa climbing menuju ke puncak sejati. Jadi boleh bawa sendiri, tetapi di sana kita disarankan ada satu paket include biasanya. Wajib menggunakan guide, bisa menyewa porter air dan juga menyewa alat climbing. Tapi tentunya juga harus disiapkan mengenai Persiapan. Iya persiapan, tentunya persiapan mengenai anggarannya tentunya ya. Benar Karena sekali, Pak. Benar. saya kira ke sana juga tidak murah. Makanya karena banyaknya hal yang kita persiapkan terutama untuk menyewa alat ataupun guide dan juga porter. Itu estimasinya dari base camp sampai puncak berapa Pak? Sebenarnya sama. Saya kira untuk kontur-kontur gunung-gunung di Jawa, kecuali Gunung Argopuro ya, Iya. gunung-gunung Jawa itu kita membutuhkan estimasi 2-3 hari saja cukup. Lumayan ya. Untuk perjalanannya saya kira tidak terlalu panjang. Mungkin keseluruhan itu memakan waktu kurang lebih 8-10 jam. Itu untuk dari pendaki normal ya. base camp sampai puncak itu. Ya, dari base camp saya. Itu Pak, Kecuali untuk para penggiat trail running itu berbeda. Tapi untuk pendaki umum itu biasanya 8-10 jam saya kira sudah sampai di puncak. itu kalau camp kita mendirikan tenda itu biasanya gimana Pak? Atau kita harus mendaki puncak dulu baru kita bisa diriin tenda atau bisa di pos-pos begitu? Oh itu wajib di pos ya. Karena mungkin di pos 2, pos 3 itu bisa memungkinkan. Karena untuk menuju puncak kita tidak mungkin bawa carrier. Karena seperti saya beritahu tadi bahwa ketika kita melewati jembatan Shiratul Mustaqim tadi, kita hanya membutuhkan logistik yang notabene kita perlukan saja, seperti air mineral atau sekedar cemilan untuk pengisi perut saja. Kalau kita membawa keril semacam ini ya, contoh sederhana semacam ini ya, tidak mungkin kan? Karena di jembatan Shiratul Mustaqim walaupun cuma sedikit, itu membutuhkan keseimbangan. Makanya katanya pilihannya ya wis, kalau mampu melewati itu saya kira bisa hidup, kalau enggak ya kita memilih 2 jurang sama saja. Gitu. Kalau saya mau tanya dong Pak, kalau misalkan kita di gunung itu kira-kira kalau ada yang sakit itu penanganannya gimana? Nah, sebelum kita ketahui bahwasanya di gunung itu banyak sekali hal yang baru, jadi pengalaman baru buat kita, terutama kita berhadapan dengan teman ataupun sahabat yang notabene partner kita mendaki tiba-tiba sakit. Apa yang benar-benar kita harus lakukan pertama? Jelas pertolongan pertama ya. Pentingnya adanya manajemen tim ya, manajemen dalam perjalanan ini. Kalau kalian kan pendakian itu ada 2 kondisi, sampean mau mendaki sendiri, independen atau berkelompok. Itu kalau sendiri itu namanya apa Pak? Independen tadi ya. Independent solo Biasanya hiking. para solo hiking, independent hikers atau para penggiat trail run itu mereka rata-rata sendiri. Persiapannya matang Nah, itu. tapi untuk kelompok biasanya akan mengalami banyak kendala seperti itu tadi ya. Ada yang merasa sakit. Kita lihat dulu sakitnya sakit karena apa? Benar urgent atau enggak? Tapi hal yang pertama memang
semua tim harus berhenti dulu dalam kondisi tersebut. Jika memang sangat darurat, kita perlu mendirikan tenda. Kita cari shelter yang notabene itu benar-benar mumpuni untuk mendirikan tenda. Maka saya sarankan kita berhenti dulu. Kita rehat sejenak, kita selesaikan dulu permasalahan tersebut. Sakitnya apa? Misal hipotermia. Jelas kita harus memasukkan dia di dalam tenda. Kita berikan namanya thermal BV, itu penghangat pertolongan pertama. Nah, kalau dia sudah merasa tidak kedinginan, kita masukkan ke sleeping bag. Tapi terlebih dahulu pakaiannya harus dilepas. Kenapa kok tidak boleh memakai pakaian, Pak? Gini, kondisi orang hipo itu kan keringat bercampur dengan udara yang sangat dingin. Kalau dia masih memakai pakaian yang basah tadi, dia akan semakin kedinginan. Makanya harus diganti dengan pakaian yang baru. Pakaian yang baru, sleeping bag, baru kita kasih penghangat. Jangan sampai langsung kita kasih apa, orang-orang tradisional mengasih apa? Balsem atau memberikan apa itu pertolongan pertama. Jangan sampai. Itu bahasanya bukan nggak mempan ya, tapi bukan pertolongan pertama. Itu bisa di step terakhir. Mungkin ketika dia sudah merasa baik-baik saja. Oke Pak, boleh share nggak sih pengalaman Pak Yoga selama mendaki Bukit Raya? Wow, hebat banget nih. Ya. Jadi kalau pengalaman mendaki di Bukit Raya, saya kira ini satu-satunya gunung di Kalimantan Iya. dengan julukan tertinggi. Benar sekali. Tapi ini di luar ekspektasi banyak orang. Karena kalau gunung di Jawa Timur, mungkin di Jawa ini yang tertinggi Semeru dengan ketinggiannya 3.676 tadi. Iya. Di Bukit Raya itu saya lupa, tapi tidak mencapai 2.000. Tidak mencapai 2000. Iya. Jadi, tapi bukan berarti dengan dengan ketinggian yang tidak mencapai 2.000 tadi itu kita menggampangkan ya. Bahasanya kan gitu. Virusnya diure gitu. Kadang gitu bahasa teman-teman Jawa Timur kan gitu. Virusnya diure. Oh, nggak sampai 2.000. Gampang lah. Tidak. Bukit Raya ternyata memberikan pengalaman yang luar biasa. Jadi di sana karena dengan iklim tropis yang sangat alami di Bukit Raya, saya kira di sana jauh lebih berat daripada gunung-gunung 2.000 atau 3.000 di Jawa. Medannya sangat luar biasa. Kalau kita tidak dengan orang yang pernah melewati jalur tersebut, saya yakin kita tersesat. Makanya bahasanya kita butuh guide lokal. Ya, untuk ke jalur tersebut. Nah, ke Bukit Raya tersebut. Jadi sangat ekstrim ya Pak? Sangat ekstrim. Itu berapa hari, Pak? Estimasi Estimasinya? 3 sampai 4 hari. Wow, Lumayan ya, Pak. Sebenarnya bisa 2 hari sampai 3 hari. Tapi di Bukit Raya sekali lagi itu ya. Kita berangkat, ternyata kembali pun kita tidak semulus ketika kita berangkat. Kita ternyata dihadapkan kepada jalan yang notabene itu masih tidak terlalu jelas ya. Ternyata tadi nggak ada pertigaan, kembali ada pertigaan, ada perempatan, atau bahkan Rawan perlimaan. Iya, rawan nyasar. Jadi semacam itu. Pak Yoga, saya mau tanya nih. Jadi kalau setiap mendaki itu nggak mungkin seneng doang ya Pak? Pasti ada tantangannya. Kira-kira Pak Yoga pernah mengalami hal menantang apa dan bagaimana caranya Pak Yoga untuk mengatasi itu atau menangani itu? Saya kira kita ke gunung itu nggak ada untuk yang cari senang. Saya kira nggak ada. Iya. Makanya kalau saya pernah bertanya kepada orang-orang lain yang ke gunung, sama ke gunung ini untuk menemukan hidup atau hidup untuk menemukan jati diri dengan jalan ke gunung. Apakah kita ini hanya ingin senang saja ke gunung ini, atau sebenarnya orang-orang akan menyesal dengan sebenarnya susah.
Siapa yang nggak kapok ke gunung? Iya. Setelah sekali ke gunung, siapa yang nggak kapok? Tapi kenapa kok saya pengen kembali lagi ke gunung? Itu yang Candu. iya. Mungkin dari mbaknya jawabnya candu. Iya. Candu. Banyak Apa yang membuat kecanduan? Nah, itu perlu kita pertanyakan dalam diri kita tentunya. Banyak sekali pengalaman baru. Tentunya naik gunung itu bukan hanya pengalaman baru, tapi kita melatih fisik, melatih mental. Mental itu paling utama saya kira. Terus pengalaman baru tadi, relasi baru dengan bertemu orang baru, dan juga mandiri. Tentunya itu. Kalau yang nggak biasa menyiapkan apa yang kebutuhan di rumah seperti makan, kebutuhan untuk tidurnya tidak disiapkan sendiri, akan kelihatan bahwa dia tidak mandiri di situ. Kalau fisiknya dia tidak siap sebelum berangkat, akan kelihatan. Kalaupun mentalnya tidak siap, dia hanya menatap puncak jauh, pasti dia akan berhenti. Ngecamp di sini saja, di shelter saja sepertinya enak daripada kita ke puncak. Sudah kelihatan puncak. Makanya itu sangat banyak sekali pengalaman yang membuat kita akhirnya pengen lagi, akhirnya tertantang lagi. Melatih ego kita dengan mendahulukan mental kita. Betul sekali, Pak. Saya sangat setuju. Pak Yoga, saya mau tanya lagi nih. Kan ini banyak banget pendaki yang FOMO gitu ya. FOMO gitu Kalau ya. bahasa gaul sekarang kan FOMO, pendaki Fear FOMO of missing itu. out ya. Jadi saya mau tanya nih, caranya untuk buang air besar dan buang air kecil tuh gimana? Kan banyak banget nih kita temukan contohnya di media sosial, kayak misalkan membuang sampah sembarangan, terus mereka nggak tahu caranya untuk buang air besar. Itu bagaimana Pak tipsnya? Baik. Kalau gunung-gunung di Jawa, terutama di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, saya kira para pengelola itu sudah menyediakan beberapa shelter yang dilengkapi dengan toilet sederhana. Entah itu walaupun ada beberapa yang masih belum menyediakan hal tersebut, adapun kita harus punya sedikit pengetahuan. Minimal bahasanya kita tidak membahayakan orang lain atau tidak merugikan orang lain. Semisal untuk buang air besar ya. Nah, apa pembedanya kita para pendaki dengan para penghuni asli? Saya bilang penghuni asli itu siapa? Ya jelas para penghuni aslinya para hewan dan juga tanaman-tanaman yang ada di situ. Bagaimana juga kita tidak merugikan mereka? Atau minimal kita tidak mencontoh lah bagaimana mereka. Kalau mohon maaf seekor anjing saja bisa mengubur bahasanya kotorannya sendiri ketika dia setelah selesai berak bahasanya ya, buang besar ya. Tetapi kok kita sendiri kok kadang malah nggak bisa melakukan hal tersebut. Kalah dengan anjing. Kalah dengan hewan ternyata. Makanya kita harus bisa berperilaku melebihi mereka, para penghuni asli. Minimal dikubur lah. Iya. Biar apa? Biar tidak merugikan orang lain. Tiba-tiba ada yang lewat. Aduh, keinjak nih. Keinjak. Apa ini? Ini apakah ini sebuah hadiah yang sangat Harta karun terpendam itu, Pak. ya, betul. Jadi itu minimal carilah tempat yang memang notabene tidak dilalui oleh para pendaki, lalu buat apa bahasanya ya, buat tempat yang nyaman, terus bahasanya dulu apa kira, digali dulu, Ya. terus jangan lupa ditutup kalau memang buang air besar. Buang air kecil pun juga sama. Nah, jangan sampai buang air kecil tapi di jalur pendaki dan di jalur air, itu yang paling terpenting. Jalur air. Benar sekali Pak. Ini jalur air buat minum kita kencingi. Wah ini Iya. sangat luar biasa rasanya mungkin bagi orang lain. Jadi overthinking nih saya Pak kalau misalkan Kan juga banyak sekarang banyak berita seperti wah ini hilang pasti kayak seperti mistis gitu loh Pak. Wah ini hilang gara-gara ini pasti
disembunyikan gitu, itu gimana sih Pak? Apa memang benar-benar seperti itu? Apa karena kelalaian masing-masing ya? Iya, jadi kembali lagi apa yang disampaikan tanyakan tadi, bagaimana dengan fenomena FOMO ini, Iya. pendaki-pendaki FOMO. Saya kira pendaki-pendaki FOMO ini ketika bertemu dengan pendaki-pendaki lama atau pendaki-pendaki Slayer mungkin, ya. Pendaki Slayer Slayer. biasanya identik dengan pecinta alam dan juga para penggiat alam yang peduli dengan alam. Nah, pengetahuan menjadi tolak dasar, saya kira nggak bisa dipungkiri bahwasanya memang benar nggak orang itu hilang karena mistis, karena apa. Kalau saya pribadi memang angka kecelakaan, angka kematian di kegiatan mendaki itu saya kira sudah cukup tinggi Iya, benar sekarang banget. ini. Dikit-dikit tiba-tiba ada yang cedera, Dikaitkan. ada yang hilang, Iya. ada yang kesasar mungkin atau gitu. Saya melihat kasus terakhir di Slamet. Di Gunung Slamet itu ada orang hipo. Dia hipo itu malah melepas bajunya. Oh yes. Dia lari. Dia lari. Kenapa semacam itu? Orang hipo biasanya itu kenapa harus didamping? Karena dia itu pasti akan berhalusinasi. Nah, bisa disimpulkan kebanyakan orang-orang hilang itu kemungkinan besar karena hipo. Karena ketika dia berhalusinasi, dia nggak peduli. Makanya untung saja pada saat itu di konturnya di mau mendekati puncak Slamet itu, dia hiponya itu karena di kanan kiri tidak ada jurang. Nah, Ngeri ya. bisa jadi orang-orang yang hilang tadi hipo, tapi dia kebetulan ada di samping kanan adalah jurang. Itu ya udah pasti kasusnya hilang di SAR bagaimanapun. Ada beberapa jurang itu yang beraneka ragam di gunung-gunung Indonesia. Seperti di Semeru itu ada namanya blank 47 atau 57 itu ya. Dia bentuknya itu bukan hanya jurang lurus saja gini, tapi dia berbelok. Nah, kalau kondisinya dia jatuh berbelok gini, tidak akan mungkin ada yang mau bisa menemukan. Belok. Jadi itu bisa ke dalam lagi. Bisa ke dalam tapi dia masuk gini. Itu sekitar 200-300 meter ke dalam. Jadi memang sulit tim SAR. Maka jadi untuk mau kegiatan pendakian saya kira bukan hal yang dianggap remeh. Makanya kegiatan FOMO ya saya kira nggak masalah, semuanya boleh saja naik mendaki. gunung. Boleh mendaki, tapi kita harus benar-benar siap. Tentunya dengan persiapan dan mental yang kuat juga ya Pak ya. Tentu. Pak Yoga, saya masih punya banyak banget pertanyaan nih di benak hati saya. Saya tuh melihat di media sosial itu banyak banget pendaki FOMO. Misalkan mendaki dengan sepatu Converse, Waduh. dengan jeans, lalu dengan shoulder bag. Waduh, outfit mall banget ya Pak. Kira-kira properti dan persiapan dari awal itu gimana sih supaya kita itu safety gitu selama di alam bebas? Mengantisipasi Iya. kecelakaan di Benar sekali. gunung kan. Baik, pengetahuan dasar saja saya kira ya. Kalau kita lihat konturnya gunung, kita outfit kita dari bawah, dari sepatu. Ya. Kalau kita melihat kontur gunung itu kan ada yang berbatu, ada yang tanah, ada yang semacam kerikil kecil. Konturnya di gunung Indonesia, kecuali Jayawijaya, kecuali Gunung Jaya-Wijaya, saya kira itu saja, 3 itu. Kalau nggak berbatu besar, terus tanah, terus juga itu kerikil kecil. Jadi kalau dari sepatu itu ada 2 jenis sepatu yang umumnya digunakan oleh pendaki itu dengan tapak atau sol vibram. Ada juga kalau para penggiat, para yang kita sebutkan tadi, independent hikers ataupun trail run ataupun soul hiking, biasanya mereka menggunakan sepatu-sepatu dengan tapak atau yang bisa digunakan sepatu trail run. Banyak brand sekarang. Kalau sekarang bukan hanya pendakinya yang FOMO, ternyata outfit itu juga banyak yang FOMO. Misal sekarang yang sangat digemari, wah ini saya harus
kalau nggak pakai hoka sepertinya tidak menyala ini. Betul Pak. Menyala betul sekali. bangku. Sebenarnya bukan masalah itunya. Kalau semua outfit dari sepatu, celana pun juga sama. Kalau kita mengetahui kontur di kondisi di gunung, cuaca di gunung itu ada hanya dingin saja sebagian besar, bercampur panas sedikit tapi panas dingin, maka disarankan untuk memakai celana yang berbahan quick dry, bisa menyerap Menyerap keringat. keringat dan juga ketika panas tidak terlalu panas. Begitupun juga dengan atasan ya, entah kaos, entah itu kemeja juga sama. Intinya harus bisa menyerap keringat dan juga tidak terlalu panas ketika siang hari, karena itu akan membuat song mungkin ya, Iya. kayak kulit-kulit Indonesia. Tapi kan pakaian itu apa berpengaruh dengan yang namanya hipotermia, Pak? Oh sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Pakaian saya kira sangat berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan kita harus tahu kondisi. Misal di kondisi di gunung itu kan saya kira hampir setiap menit itu berubah-ubah. Hampir setiap menit berubah-ubah. Sekarang jam 12, tiba-tiba tidak terlalu dingin. Tiba-tiba kita jalan lagi 12:10, Iya. tiba-tiba ada kabut turun dengan suhunya yang sangat dingin. Bukan hanya suhunya, terkadang tiba-tiba ditambah hujan. Hujan itu kan ada dua kalau di gunung. Hujan karena kabut atau memang hujan beneran. Hujan karena kabut. Iya. Jadi yang dibawa oleh awan kabut itu biasanya ada hujan, itu hanya gerimis saja, atau memang benar-benar hujan yang sebenarnya. Bisa sampai deras. Kalau hujan kabut nggak mungkin sampai deras, pasti cuma gerimis, tapi intensitasnya cukup lumayan ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar juga. Gitu. Jadi pakaian kita saya kira tidak boleh hanya sekedar memakai biasanya pakai ini saya nyaman, tidak, tapi sesuaikan, kondisikan dengan cuaca di gunung. Jadi kita harus memperhatikan setiap detail ya supaya kita selamat gitu ketika berada di alam bebas. Ya, benar Iya, banget. benar banget. Kan cuaca akhir-akhir ini kan sering tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Itu sebaiknya kita boleh mendaki apa menghindari dulu biar cuacanya lebih baik? Jadi terutama untuk para pendaki pemula, kalau yang sudah lama terserah mereka, gitu ya. Tapi memang kalau secara ilmu harusnya kita untuk saat ini kita menghindari untuk kegiatan pendakian di gunung. Resikonya saya kira sangat besar. Benar-benar. Nah, makanya beberapa gunung yang ternaung dalam Taman Nasional biasanya di sekitar bulan November sampai Maret atau bahkan sampai April biasanya tutup. Tutup. Dulu Semeru sebelum tutup lama, dia rutin menutup kegiatan pendakiannya dari Desember sampai April biasanya itu tutup. Saya kira bagus. Saya sekarang pun melihat gunung-gunung besar seperti Gunung Semeru tutup sampai lama pun saya juga ikut senang. Karena apa? Kita mengembalikan ekosistem daripada apa yang menjadi kebiasaan di gunung. Kalau biasanya singa itu ingin muncul di alam bebas, tapi karena ada pendaki jadi tidak berani. Iya, tidak. Misal para burung-burung yang notabene kita jarang pernah melihat, biasanya mereka ingin muncul, tapi karena ada manusia setiap hari lewat, mereka takut. Maka dari itu memang hampir setiap gunung seyogianya memang harus menutup kegiatan pendakiannya ketika cuaca ekstrim. Benar banget sih, Pak. Itu juga mengurangi tingkat kecelakaan juga kan? Karena ketika di alam bebas banyak sekali tempat terbuka ya di Iya. gunung itu ya. Maka seperti petir, hujan itu kan tidak bisa terhindarkan Jadi langsung gitu, Pak ya? langsung. Kebiasaannya memang saya pernah 3 kali ya
melihat memang petir itu menyambar di depan kita. Ngeri banget ya. Bahkan kadang di sebelah tenda kita. Karena di sana kan hamparan luas di sabana itu. Semuanya ya gitu. Dan saya kira bukan hanya 1, 2, 3 pendaki kasus terkena petir ketika kondisi semacam ini. Oke Pak, saya mau tanya lagi dong, sekali lagi saja. Kira-kira memiliki jiwa survival itu sangat penting nggak ketika kita berada di alam bebas? Gitu? Itu bukan penting lagi, memang kita wajib punya jiwa survival ketika melakukan kegiatan di alam bebas. Nah, maka dari itu memang untuk kegiatan alam survival itu saya kira kita bisa mulai dari kegiatan-kegiatan di rumah. Survival itu bentuk apa? Adalah bentuk cara kita bertahan hidup di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Yang biasanya saya masak dengan cara seperti ini, saya bisa nggak masak dengan cara saya hanya punya alat semacam ini dan bahan semacam ini. Ketika saya biasanya cuma bisa minum dengan air hanya dengan merek tertentu, mungkin bisa nggak saat ini saya hanya bisa minum dengan air dari sungai. Ketika semuanya ya, ketika saya tiba-tiba tidak punya peralatan atau bahan masak, bisa nggak saya memanfaatkan apa yang ada di alam? Tumbuh-tumbuhan apapun bisa nggak saya bisa untuk makan? Gimana caranya? Kita harus memiliki ilmu survival. Cara bertahan dengan cara kita mengetahui bagaimana saya bisa hidup dalam bebas tanpa harus ketergantungan. Benar-benar banget. Kalau kata orang, puncak dari survival itu adalah ketika kita bisa benar-benar hidup tanpa ketergantungan teknologi. Setuju banget. Setuju banget Wah, sih. tipsnya ini Sangat bermanfaat juga dan pengalamannya juga sangat seru sekali ya Pak. Saya jadi dapat ilmu baru nih dari Pak Yoga. Terima kasih ya Pak Yoga. Terima kasih ya Pak sudah memberikan banyak tips baru. Dari saya gini, jadi sebuah pengalaman baru, puncak itu bukan sebuah goal, tetapi perjalanan lah yang menjadi pengalaman untuk setiap pendaki yang pengen melakukan kegiatan. Bagus banget. Kata-kata hari ini ya sangat bermanfaat sekali. Iya, terima kasih banyak ya Pak sudah memberikan kita banyak banget tentang informasi-informasi yang belum pernah kita dapatkan. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu Bapak untuk hadir di podcast kami ini. Terima kasih banyak ya Pak. Saya juga terima kasih. Semoga kegiatan sharing semacam ini bisa terus disebarluaskan. Ya, benar-benar.